Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Arif di sini. Kembali lagi di Temuin Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pada video part ketiga kali ini, melanjutkan video part 1 dan part kedua, teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang rumus penjumlahan yang ada di dalam Microsoft Excel. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang rumus subtotal yang ada di dalam Microsoft Excel, teman-teman. Sebelum videonya saya mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Temuin Channel. Langsung saja, ini dia video part ketiga. Baik teman-teman, kita lanjutkan masih pada rumus-rumus penjumlahan dalam Microsoft Excel ya teman-teman. Kemarin saya review sedikit, kita sudah membagikan cara-cara penjumlahan dari yang dasar sampai dengan sum if pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian saya akhiri dengan rumus sum ifs dengan huruf S pada akhirannya, teman-teman. Untuk kali ini kita akan memulai rumus masih dalam rumus-rumus penjumlahan, termasuk dalam rumus-rumus penjumlahan, teman-teman. Ini adalah rumus subtotal yang ada di dalam rumus-rumus Microsoft Excel ya, khususnya dalam penjumlahan, teman-teman. Rumus subtotal ini sebenarnya kalau kita lihat di sini, teman-teman, kita mempunyai, bukan kita ya, tepatnya rumus subtotal ini mempunyai kode-kode fungsi khusus yang bisa dipakai dalam rumus subtotal, teman-teman. Ya, di sini ada angka 1 sampai dengan 11 dan ataunya di sini ada 101 dengan 111. Nanti kita akan memperlihatkan dan memberikan contoh apa sih perbedaan angka 1, 101 atau sampai dengan 11 dan 111. Kita bisa lihat di sini sekilas, teman-teman. Ya, di sini subtotal ini tidak hanya menjumlah, teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan untuk rata-rata, kita bisa menggunakan untuk menghitung data dan yang lainnya, max, min, termasuk produk juga ada, sum, seperti itu ya. Nanti kita akan lihat dan kita akan memberikan contoh subtotal dengan kode fungsi pada rumus subtotal ini tentunya ya. Di sini saya sudah menyiapkan data-data. Di sini setelah saya masih menggunakan omset penjualan ya. Mungkin kalau dilihat sekilas tentang rumus ini teman-teman, bagi yang nggak suka ribet seperti itu ya, untuk penjumlahan seperti ini kita masih bisa menggunakan rumus sum ya, rumus sum yang dasar sekali. Tapi nanti kita akan lihat perbedaannya, apa saja sih keuntungan memakai rumus subtotal ini. Kita akan masih ada di bawah ya, subtotal yang lain. Mungkin dalam part ketiga ini saya khususkan untuk membahas masalah rumus subtotal ya, teman-teman. Ya, di sini saya sudah siapkan, teman-teman, rumus subtotal menggunakan sini yang jelas, yang ini adalah range-nya ya, D71, sel D71 sampai dengan D79 ya. Ini subrank atau ya yang akan kita jumlahkan. Itu ya, ingin mengetahui totalnya berapa dari omset penjualan ini. Ya. Rumus yang kita gunakan jelas di sini sama dengan subtotal. Angka 9 ini adalah di sini bisa kita lihat function num. Function number-nya ya, teman-teman. Function number-nya kita bisa lihat dari di sini, kode fungsi pada rumus subtotal Excel. Saya menggunakan 9 kenapa? Kita bisa lihat di sini. Angka 9 di sini adalah fungsi dari sum, yaitu menjumlahkan ya, teman-teman ya, untuk penjumlahan. Jadi rumusnya adalah kita ketik subtotal di sini, kemudian function number-nya kita masukkan 9. Sebenarnya ini bisa menggunakan 9 atau 109, teman-teman.
Ini jelas kedua angka ini akan ada perbedaannya ya. Nanti saya akan menjelaskannya di tabel berikutnya teman-teman. Perbedaannya seperti apa nanti akan saya tampilkan. Kemudian setelah function number-nya, kita di sini referensinya yaitu range kolom yang akan kita jumlahkan totalnya, seperti itu kurang lebih. Ya, saya akan menjumlahkan sekali lagi di sini D71 sampai dengan D79. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa enter. Ya. Kita cek teman-teman benar atau tidak ini hasilnya. Kita bisa lihat di sini, kita blok ya di sini. Kemudian ke pojok kanan bawah di sini 155 juta. Di sini berarti rumusnya sudah betul ya untuk menjumlahkannya. Langsung saja, apa sih sebenarnya perbedaan dengan 9 di sini? Tadi ya saya jelaskan teman-teman di sini 9 dengan 109. Saya akan memberikan penjelasannya di sini teman-teman. Ya. Di tabel yang kedua ini saya di sini memberikan filter teman-teman. Agar nanti perbedaannya terlihat. Bagaimana sih perbedaan 9 dan 109 pada kode fungsi rumus subtotal ini? Ya, seperti biasa sama teman-teman dengan yang atas, kita function number-nya berapa, kemudian referensinya yang akan kita jumlahkan yang mana. Ini tentu sama, kita enter, sama ya hasilnya dengan yang atas ini teman-teman, 155 juta, ini 155 juta. Dan yang sel D94 di sini saya akan menggunakan function number 109. Ini masih pada function number sum. Ya, function number pada rumus subtotal yaitu sum di sini ya. Untuk referensinya sama di sini D84 sampai dengan D92. Kalau sudah selesai, kita enter di sini, kita sama. Loh, lalu apa perbedaannya? Perbedaannya akan kita lihat ketika kita memfilter teman-teman di sini. Contoh, saya akan menfilter regionalnya yaitu Bandung ya, teman-teman ini ya. Kita lihat nanti apa sih perbedaannya. Kita filter di sini, kita unselect dulu semuanya, kemudian kita pilih Bandung. Ya, subtotalnya jangan lupa di sini tetap kita checklist ya agar semuanya kelihatan Bandung dan subtotal. Kita oke. Nah, ini dua-duanya berarti tidak terpengaruh dengan filter yang otomatis yang Excel berikan teman-teman. Ini tidak terpengaruh ya. Kalau kita memfilternya dengan otomatisasi yang sudah ada di Excel, ini kita mendapatkan baik angka 9 ataupun 109 ini tidak berpengaruh sama sekali ya. Baik, kita langsung scroll ke bawah teman-teman. Ini akan terlihat bila kita meng-hide salah satu baris yang ada di sini teman-teman ya, di tabel yang ketiga ini nih. Ya, kita akan lihat ini rumusnya masih sama ya teman-teman. Ini yang atas 9, hanya referensinya saja yang berubah karena memang turun ke bawah ya. Yang ke bawah, yang bagian bawahnya adalah 109 menggunakan function number-nya. Kita akan melihat perbedaannya teman-teman di tabel selanjutnya di sini ya. Ini akan kita coba salah satu barisnya atau salah satu regionalnya saya hide ya teman-teman. Ini masih sama, atas dengan menggunakan function number 9 dan yang atas adalah 109 ya. Kita akan hide yang Cirebon saja misalkan. Saya hide di sini teman-teman. Nah, teman-teman ya. Jadi di sini terlihat sekali perbedaannya. Kalau kita menggunakan function number yang 9, ini akan tetap menjumlahkan total baris yang ada dalam tabel tersebut, teman-teman. Yang ditampilkan ataupun yang di hide ya. Tetapi ini yang bawah adalah angka function number 109. Ini akan sangat berguna jika teman-teman ingin memfilter secara manual. Syaratnya ya,
menghilangkan yang Cirebon, kita ingin melihat omset Bandung dan Kuningan seperti itu. Kita tinggal hide yang Cirebonnya, ini akan terlihat perbedaannya. Dia akan menjumlah angka-angka yang tampilnya saja dalam tabel tersebut. Dan yang unhide-nya dia tidak hitung, teman-teman. Itu dia perbedaannya ya. Jadi akan sangat bermanfaat sekali. Kemudian saya lanjutkan, teman-teman. Di sini saya sudah membuat tabel yang agak berbeda ya, teman-teman. Apa sih kegunaan subtotal, teman-teman ya? Selain menjumlahkan, dan tadi ada banyak function kode yang ada di subtotal ini. Saya contohnya seperti ini, teman-teman. Di sel D115 ya, yang ini ya, teman-teman ya. Ini satu itu apa? Kita bisa lihat di sini. Satu itu kita rata-rata ya, average. Dan satu ini adalah pasangannya dengan 101. Saya akan mencari rata-rata omset dari regional Bandung ini berapa sih sebulannya, begitu ya. Dengan cara yang sama, function number-nya, kemudian referensinya kita masukkan, setelah itu kita enter. Begitu juga sama dengan yang regional Cirebon, kita masukkan di sini, teman-teman. Kemudian yang Kuningan juga sama. Nah, lantas apa fungsi subtotal di tabel ini? Kita bisa lihat di sini, teman-teman. Ya, kita bisa lihat di sini. Kita akan lihat di sini, ya. Kita bisa lihat di sini. Saya awali dengan sama dengan subtotal di sini, ya. Kemudian kodenya tadi yang di atas adalah teman atau lawannya dari angka 1 adalah 101, ya. 101 saya masukkan, kemudian saya masukkan referensinya dari D112 sampai dengan 123 di sini ya, teman-teman ya. Nah, kita akan lihat, teman-teman, rata-ratanya di sini ya. Rata-ratanya. Kita bisa lihat di sini, teman-teman. Ketika saya enter, ini rata-ratanya kenapa sama dengan yang average? Padahal tadi yang atas ini, lihat di sini seleksinya adalah blok semuanya ya. Di sini menseleksinya termasuk dengan rata-ratanya. Ya, sedangkan jika teman lihat dengan rumus average di sini yang sebenarnya ini ya, saya seleksinya per regionalnya tanpa rata-ratanya di sini ya. Regional, sini per regional, tanpa rata-ratanya saya tidak masukkan. Ternyata rata-ratanya 17 sekian, seperti itu ya. Jadi ini fungsi lain dari subtotal, teman-teman, yaitu ketika teman-teman menjumlahkan atau mencari rata-rata, dia tidak akan menghitung angka yang sudah ada rumus subtotalnya, teman-teman. Ya, kita bisa lihat di sini. Harusnya kalau kita drag di sini rata-ratanya ini pun sama ya di bawahnya. Lihat, kita bisa lihat di sini. Yang ada rumus subtotalnya dari Excel pun ini tidak menghitungnya seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi keuntungan lainnya adalah untuk 101 ini ya, dia tidak menghitung ketika di sel tersebut sudah ada rumus subtotalnya, teman-teman. Kita bisa lihat di sampingnya di sini 1 ya, 1 juga sama ya keuntungannya, teman-teman. Masih sama, dia tidak menghitung yang ada rumus subtotalnya. Ya, sedangkan di sini average sama di sini kita klik di sini ya. Baik kita mengambil rata-rata dari setiap regional, ini yang sampingnya saya sengaja biar terlihat perbedaan, teman-teman. Saya mengambil rata-rata yang sudah dihitung subtotal dengan average. Ternyata hasilnya sama, 17 sekian. Dan yang memakai average dengan menghitung tanpa memasukkan total juga sama, hasilnya 17 sekian. Ya, teman-teman. Jadi fungsi subtotal ini yang pertama adalah dia bisa menghitung
ini sesuai angka yang ada di sini ya teman-teman ya, 1 sampai 11 ataupun 101 sampai dengan 111. Di sini teman-teman memang ketika menggunakan subtotal ini harus hafal ya. Kalau tidak, teman-teman bisa menyiapkan seperti yang saya lakukan seperti ini. Bisa menghitung average ya. Gitu, count, sum tadi yang saya contohkan, dan kelebihannya adalah jika teman-teman ingin menyeleksinya dengan syarat manual, ini akan bisa menghitung yang tampilnya saja. Seperti itu ya. Kalau teman-teman menyeleksinya dengan filter yang disediakan Excel, secara otomatis ini akan sama saja. Entah 9 ataupun 109 seperti itu. Kemudian di keuntungan yang kedua atau manfaat yang kedua adalah ketika kita mencari subtotal dari semua data yang ada di sini, dia tidak menghitung angka yang di dalamnya didapatkan dari rumus-rumus subtotal yang sudah dimasukkan. Jadi aman teman-teman. Nah, walaupun teman-teman tadi blok seperti contoh di sini, ini akan aman, tidak menghitung hasil subtotal di sel yang lainnya. Seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin untuk video part ketiga ini tentang rumus penjumlahan di dalam Excel saya cukupkan sampai dengan subtotal dulu teman-teman karena durasi ya. Next di part keempat saya akan menjelaskan masalah sum product dan count teman-teman. Ya. Jadi terima kasih sekali lagi bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video part ketiga kali ini tentang rumus subtotal yang ada di dalam Microsoft Excel. Semoga bisa dipahami dan bisa diaplikasikan oleh teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah menonton video part ketiga kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Next pada part keempat saya akan menjelaskan tentang sum product dan count. Pastikan tidak ketinggalan video terbarunya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Temuin Channel. Dan tidak bosan saya ingatkan, jika belum bisa bermanfaat, jangan merugikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.